Oke, kita webinarnya kita mulai ya, karena udah sesuai dengan jadwalnya tuh jam 8. Oke, sekarang webinarnya tentang fundamental Cisco. Oke, nah di sini di malam hari ini, nah kita akan membahas fundamental itu Cisco. Oke, mungkin dari teman-teman sudah kenal ya, itu apa itu Cisco. Nah, di sini saya fokus ke fundamental Cisco. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Akdes Setiawan. Ya. Nah, di sini Anda bisa lihat profil saya ya. Ya. Di sini saya pernah menimba ilmu di universitas, itu di Bandung, itu namanya Universitas Unikom ya. Oke, nah di sini saya di sini salah satu instruktur Nexttrend itu sejak tahun 2015 ya. Nah, di samping itu saya bekerja di Lintas Arta itu sebagai network engineer. Nah, ini saya kerja sampai sekarang ya. Kalau yang instruktur saya masih freelance ya. Kalau instruktur itu biasanya itu hari Sabtu atau Minggu biasanya. Oke. Nah, di sini kontak saya itu bisa menghubungi via WhatsApp, misalkan mengenai khususnya di Cisco. Oke, kita langsung aja ke fundamentalnya Cisco. Sebelum ke mengenai materi ya, saya akan memperkenalkan dulu apa sih itu Cisco, terus mengapa sih kita berdasar dengan Cisco. Nah, di sini Cisco punya beberapa level ya. Yang pertama itu ada entry ya. Di atasnya itu ada associate, profesional, expert, dan arsitek. Jadi di Cisco punya beberapa level yang Anda yang mau terjun atau mau menguasai atau mau mengawali karirnya di bidang Cisco. Nah, di Cisco juga di sini ada beberapa track ya. Apa saja sih track yang dikeluarkan oleh Cisco? Itu pertama ya, kalau mengawali yang pertama kali untuk belajar Cisco, itu Anda itu di routing dan switching, yaitu ada CCNA, itu ada CNP, dan juga level atasnya itu CCNI. Nah, di sini CCNA, di sini juga banyak beberapa track lain seperti security, collaboration, data center, cloud, service provider, dan desain yang baru itu ada IoT, Internet of Things. Oke. Nah, di CCNA, nah kalau Anda misalkan ada minat misalkan untuk mengikuti ujian, itu misalkan CCNA. Nah, di CCNA ini ada beberapa yang Anda harus ketahui ya. Intinya Anda untuk bisa mengikuti exam ini pastinya Anda sudah bisa menguasai menguasai apa ya, pastinya materi sekedar di CCNA. Nah, di CCNA RS itu punya exam numbernya itu 200-125. Nah, kalau ujiannya ini durasinya itu sekitar 90 menit. Nah, 90 menit ini khusus di luar negeri ya. Kalau di Indonesia itu sekitar 120 menit, itu sekitar 2 jam. Number question-nya itu sekitar 50-60 question ya. Nah, di sini punya passing grade-nya, yaitu 825. Ya.
Jadi passing grade di sini, kalau sekarang itu passing grade-nya bukan 825, itu berkurang menjadi 810 kalau nggak salah ya. Nah ini nanti soal-soalnya itu pasti bahasa Inggris ya. Itu. Nah di exam ini apa saja sih yang keluar atau apa yang ya biasanya multiple choice ya. Ada pilihannya single answer, ada multiple, ada drag and drop, dan ada simulasi juga dan skenario base. Nah di sini biasanya orang yang gagal di Cisco itu biasanya di labnya ya. Itu karena di lab ini poinnya itu paling besar ya. Misalkan kalau di Cisco itu misalkan ada 4 lab. Nah, kalau 4 lab ini ada yang salah, misalkan salah satu soalnya itu salah, misalkan benar 3 nih. Nah, itu kemungkinan nanti nggak akan lulus lah. Gitu. Jadi di bawah passing grade-nya. Oke. Nah, di sini exam untuk Cisco itu khususnya CNA itu ada dua ya, ada dua pilihan, mau yang 1 kali ujian atau 2 kali ujian. Ya, biasanya kita pilih yang 1 ujian ya, yang sudah karena lebih apa ya, biayanya lebih tidak terlalu besar ya dibandingkan yang 2 kali ujian ini. Jadi ini hanya 1 kali ujian. Kalau yang ini, Anda misalkan ini lulus, kalau pengen udah punya sertifikat CNA itu Anda harus ada 2 kali ujian yang ini kalau ngambil yang track yang ini ya. Kalau yang ini 1 kali ujian cukup ya. Oke. Nah, oke. Di mana sih ujian Cisco ini banyak ya? Itu biasanya Anda untuk pertama kali itu Anda harus punya akun dulu, itu di Persenview ya, bikin akun sendiri. Nah, di sini pilih Cisco ya. Nah, misalkan ya, misalkan kita ke Persenview. Jadi di Persenview ini Anda harus daftar dulu ya. Persenview. Oke. Oke, nah di sini ada pilihan ya. Anda pilih yang ini ya. Nih. Pilih schedule exam ya. Nah di Persenview ini banyak ya. Banyak apa ya, vendor ya, kayak seperti Juniper, Cisco. Nah di sini daftarnya di sini ya. Jadi setiap vendor itu punya akun tersendiri. Misalnya kita searching Cisco. Nah di sini banyak ya, kita misalkan pengen ujian Cisco, Anda bikin akun Cisco khusus di Persenview. Ya. Nah di sini sudah bikin akun, nanti Anda pilih Cisco CNA, nanti di Persenview ini punya tempat ya. Nanti Anda pilih tempat bebas, mau di Bandung misalkan atau di Jakarta. Nah itu waktunya kita nentuin sendiri ya. Karena di setiap yang menyelenggarakan ujian ini punya ada schedule-nya, waktunya. Biasanya weekday ya, Senin sampai Jumat. Kalau yang Sabtu Minggu biasanya jarang ya. Oke. Ya. Nah, ketika Anda sudah ujian, misalkan nanti otomatis ya, itu nilainya itu akan keluar ya. Ya, jadi dalam misalkan tahap terakhir Anda submit ya, itu nanti nilainya akan keluar ya. Hari itu juga ya. Nah, di situ nanti Anda tinggal request sertifikatnya. Ya biasanya nunggu sekitar 1 minggu lah ya.
Nah, setelah Anda mendapatkan sertifikat, nanti ada kode khusus ya untuk di sertifikatnya. Itu di sini ada kode khusus yaitu Verificode ya. Nah, di sini Anda setelah kita menemukan ini ya, Anda tinggal cek ya di untuk memverifikasi ya apakah benar Anda sudah ujian atau belum. Ya, di sini ketika Anda memasukkan kodenya, ya, nanti akan keluar nama Anda ya. Oke, itu kalau CCNA. Nah, ini CCNA ini berlaku berapa tahun sih? Ya, untuk CCNA ini berlaku 3 tahun ya. Jadi kalau sertifikat internasional biasanya berlakunya 3 tahun ya. Oke. Oke. Yang kedua ada CNP ya. Nah, kalau CNP misalkan contohnya RS ya. Ini RS ujiannya 3 kali ya. Nah, jadi materi di CNA itu nanti akan lebih detailnya, akan dibahas lagi itu ada rootnya, switchnya, tissuenya. Ya, jadi 3 ya. Ada root, ya, ada switchnya, ada tissuenya. Jadi 3 kali ujian kalau yang CNP. Ya, ada lebih level tingginya itu CCI. Nah, kalau CCI dia 2 kali ujian ya. Ada written-nya, ada nilainya. Ya, biayanya cukup lumayan ya, cukup mahal juga ya karena ini level paling atas itu CCI ya. Oke. Oke. Nah, misalkan Anda punya sertifikat Cisco dan Anda ingin bekerja di sistem integrator ya, apa saja misalkan contoh ya. Misalkan Anda bisa cari di paket sistem atau di master system misalkan atau multipolar ya atau dimensi data Indonesia. Nah, ini itu tentang apa? Ini salah satu vendor ya dari Cisco ya. Jadi di sini ya perusahaan ini lebih ke implementasi atau menyediakan sebuah misalnya contohnya perangkat ya. Di sini juga di perusahaan ini juga lebih dari satu vendor biasanya. Ada Microsoft juga, ada Cisco. Oke. Oke, lanjut ya. Oke, jadi itu perkenalan tentang Cisco ya. Oke, kita ke materi ya. Nah, ini materinya ya. Ya, kita malam hari ini itu tentang fundamental. Yang pertama tadi perkenalan Cisco dulu. Nah, kita untuk mengarah ke materi fundamentalnya ya. Oke, teman-teman pasti tahu lah apa itu network ya. Ya. Ya, jadi ini udah asing lagi ya. Apa itu network ya. Nah, network ini banyak apa ya pengertiannya lah. Ya, intinya untuk menghubungkan ya satu node ke node yang lain ya seperti itu. Oke. Oke. Oke, jadi network ya, network ini ya itu intinya untuk menghubungkan satu network ke network yang lain. Nah, itu banyak pengertian tentang network ya. Jadi intinya untuk menghubungkan satu lokasi ke lokasi lain atau misalkan saya pengen sharing, misalkan intinya untuk menghubungkan satu node ke node yang lain. Oke.
Oke, apa saja sih yang di dalam network ini manfaatnya? Ya, misalkan kita bisa, contohnya misalkan bisa sharing ya, sharing misalkan printer ya, terus kita bisa kirim data ya antar PC misalkan ya, terus kita ya tadi bisa ya, jadi printer ini terhubung ke jaringan ya, jadi kita nggak usah colok-colok lagi kabel karena sudah terintegrasi dengan jaringan. Oke, dari sini di fundamental di sini perangkat apa saja ya, ya perangkat device-nya ya, ya misalkan ada klien ya, di klien ini biasa contohnya end-host yaitu PC atau laptop ya, ada server ya, ada hub ya salah satunya device-nya, ada switch, ada router. Nah, di sini medianya contohnya kabel ya. Itu salah satu komponen di sebuah jaringan ya. Contohnya topologi sederhana, di sini ada router, itu nanti terhubung ke switch ya, atau ada terhubung ke misalkan ke WAN ya, misalkan ya untuk terhubung ya, misalkan ini terhubung ke set lain ya contohnya. Oke. Nah, di di hari ini ya, jadi di network ini ya, ya pasti di perangkat ya, di perangkat kita atau di PC kita itu pasti ada sebuah NIC ya. Nah, kalau tidak ada NIC ini, maka laptop kita atau PC kita itu tidak akan terkonek ke jaringan. Makanya biasanya ada NIC, yaitu Network Interface Card. Jadi setiap PC itu sudah ada ya. Dan begitu juga di laptop. Ya. Nah, contoh sebuah jaringan yang simple, ya misalkan ada host, ya beberapa host itu terhubung ke hub. Nah, ini antar host ini bisa berkomunikasi ya. Misalkan bisa ping ke host A, ke host B, dan begitu juga di host C, ya bisa ping ya ke yang ada di yang terhubung ke hub ini salah satunya. Ya, jadi bagaimana si host A bisa terhubung ke host B itu dengan menggunakan ya misalkan contohnya kabel ya. Oke. Nah, di network ini komunikasinya itu ada berapa? Contoh di IP versi 4 ya. Itu tipe komunikasinya itu ada unicast ya, ada broadcast, ada multicast, ada unicast, broadcast dan unicast. Nah, kalau di unicast itu komunikasinya dari satu ke satu ya, unicast. Contohnya misalkan ya, contoh misalkan contoh ya, misalkan unicast, misalkan atau ya, misalkan ya. Nah, ini salah satu unicast ya, unicast satu ke satu ya. Jadi PC itu contohnya bentar ya, contohnya laptop ya, misalkan laptop 2 ya berkomunikasi ke laptop 1. Ini salah satunya unicast ya. Nah, ada broadcast ya. Broadcast ini di satu PC kirim ke berapa ya, beberapa misalkan lebih dari satu PC-nya. Contoh ya.
Nah, nanti di broadcast ini misalkan laptop 2 kirim sesuatu ke laptop 1 ke laptop 2. Nah, itu salah satunya broadcast ya. Contohnya ya, kita kasih ego dulu. Sampai 8 sampai 1 2 Oke, contoh ya. Contoh kita cek dulu ya. Ada unicast, ada broadcast ya tadi ya. Broadcast, ada multicast, ada unicast. Oke. Contoh simulasi ya. Untuk kita misalkan ada laptop 2, laptop 1, laptop 3. Cek dulu. Oke. Kita misalkan kita broadcast ya. Contoh ya. Oke. Nah ini nanti akan dijelasin ya untuk di perangkat switch ya. Oke, ini salah satunya aja ya. Jadi bagaimana laptop, intinya kalau broadcast itu satu pengirim yang nerimanya lebih dari satu lah ya. Oke, yang ketiga itu ada multicast ya. Biasanya multicast ini lebih ke grup ya. Ya, jadi grupnya khusus gitu dibandingkan kalau yang unicast satu ke satu, kalau broadcast satu ke semua, kalau yang multicast itu biasanya satu ke grup khusus ya. Gitu. Oke, nah di sini di perangkat ya, misalkan contoh tadi, nah di sini di perangkat contohnya. Nah, di sini ada salah satu perangkat hub ya. Nah, biasanya perangkat hub ini jarang digunakan lagi ya. Karena kenapa? Nah, di sini dia akan menyebabkan itu collision ya. Jadi kalau ada host satu ngirim, itu kalau ada PC lain ngirim, itu nggak boleh. Nanti kalau host A ngirim ke host B, host yang ngirim ke host B, dalam waktu bersamaan itu paketnya tidak akan sampai. Maka di tengah-tengah itu akan terjadinya sebuah tabrakan. Itu biasanya disebutnya collision ya, collision domain. Jadi di hub itu terjadinya sebuah collision. Jadi kalau ada PC A ngirim ya, itu harus tunggu dulu ya. Jadi kalau sudah selesai, nah maka si C itu boleh ngirim. Nah, perangkat hub ini jarang digunakan lagi ya, karena itu asal kita ngirim sesuatu harus nunggu dulu ya. Nah, ini di hub ini sudah ditinggalkan ya. Nah, ada contoh salah satunya switch ya. Jadi perangkat di network ini salah satunya tadi ada hub, terus ada switch. Nah, di sini switch itu sama ya seperti hub, cuma dia punya beda cara kerjanya, karena nanti di switch itu nanti akan menyimpan MAC address ya, salah satunya. Nah, kalau di switch, kalau yang tadi di hub itu satu perangkatnya itu satu collision ya. Kalau di switch itu satu portnya itu satu collision ya. Nanti switch ini akan broadcast ya. Cara kerjanya nanti dia akan broadcast ya. Nah, jadi di switch satu portnya itu satu collision. Nah, kalau misalkan ada 24 port, yaitu ada 24 collision ya. Jadi setiap satu host ya connect ke port itu satu collision tersendiri.
ya seperti itu. Ya, kalau cara kerjanya, kalau si host A ngirim, si host C ngirim dalam waktu bersamaan, itu tidak akan terjadinya sebuah collision. Nah, jadi perangkat switch ini sering digunakan di beberapa misalkan instansi atau menerapkan sebuah jaringan. Ya. Okay. Contohnya ya tadi antara switch sama hub ya. Contoh tadi hub ya, kita contohkan dulu ya. Contoh untuk cara kerja di hub, kita pilih hub ini ya. Kita pilih hub ini ya. Terus ada PC ya. Ada PC ya. Terus misalkan ini oke ya. Misalkan PC 1 ini PC 2 ya. PC 2 PC 1 PC 1 kita kasih IP misalkan kasih IP itu 2 misalkan. Oke. Nah, di hub itu terjadinya sebuah collision ya. Coba kita simulasikan ya. Misalkan ini 3 ya. Oke. Oke. Nah, kita cek dulu ya. Oke, bentar. Oke. Nah, misalkan ada PC1, PC2, PC3. Misalkan PC1 ngirim ke PC3. PC2 ngirim ke PC3. Nah, itu dalam waktu bersamaan kita cek ya. Sama-sama. Sini PC2 ngirim ke PC3 misalkan. Kita lihat ya. Nah, ini contoh seperti ini dia collision ya. Jadi katanya tabrakan. Ya, jadi perangkat hub ini sudah jarang dipakai ya di instan ketika menerapkan sebuah jaringan. Jadi salah satu device ini sudah nggak digunakan lagi, jarang ya. Nah, kalau yang di switch ya beda ya. Nah, dia akan contoh kalau di switch ya, jadi ketahuan ya kalau di hub ini dia akan terjadi collision ya. Nah, ini simbolnya ya. Ya, jadi PC1 ke PC3 ngirim, PC2 ngirim ke PC3 dalam waktu bersamaan itu tidak boleh ya. Jadi harus ngantri ya. Jadi PC1 dulu ngirim ke PC3, baru PC2 ngirim ke PC3 kalau sudah selesai PC1 ya. Oke. Kita contoh yang switch ya. Switch misalkan dua ya. Oke. Misalkan IP-nya sama aja ya. Misal contoh ini 2, 3 ya. Oke. Nah, kalau di hub itu ya cuma kayak gini-gini aja. Jadi dia tidak menyimpan sesuatu ya. Itu.
Jadi kalau PC ini ngirim PC 2, dia tidak menyimpan sesuatu. Ya, kalau di switch dia menyimpan sebuah MAC address ya. Ya. Ya, jadi untuk di switch itu nanti ada MAC table ya. Cara MAC table ya. Jadi kalau PC 1 itu ngirim ke PC 6 itu nanti switch itu akan menyimpan MAC address laptop PC 4 ya. Contoh ya, kita cek dulu ya MAC table ya. So MAC address-nya ya, ini masih ada ya, kita clear dulu clear MAC address ya, kita cek lagi. Oke, langsung ya. Oke. Nah, jadi di switch ini nanti akan menyimpan ya itu MAC address ya. Itu MAC address apa? Itu biasanya kalau switch ini itu akan menyimpan MAC address pengirim saja ya. Jadi misalkan PC 4 ngirim ke PC 6 itu otomatis oleh switch akan disimpan MAC laptop ke PC-nya. Contoh simulasi PC 4 ngirim ke PC 6 ya. Nah, ketika di switch ya, ketika tidak ada MAC address ya, switch itu nanti akan men-broadcast. Jadi nanti ketika PC 4 kirim ke PC 6, nanti switch ngecek ya, ada nggak MAC table-nya PC 6. Nah, kalau nggak ada, biasanya nanti switch ini akan broadcast ya. Misalkan contoh, nah, jadi dia akan nge-broadcast ya. Ya, jadi kalau switch ya, kalau nggak ada tidak terdapat MAC address-nya laptop atau PC itu dia akan flooding. Nanti ketika PC ini nerima ya, misalkan karena kan tujuannya ke PC 6. Nah, si switch itu nanti akan broadcast ke semua port ya yang terhubung ke switch kecuali port asal, itu port pengirimnya. Ya. Jadi nanti kalau sudah diterima oleh switch ya, nah nanti PC ini itu akan unicast ya. Ya, jadi bukan broadcast lagi ya. Jadi yang pertama kali PC 4 itu ngirim ke PC 6, berhubung switch ini belum ada MAC address-nya PC 6, otomatis switch itu akan broadcast ya ke PC 6 ke PC 5. Nah, kata PC 6 itu paket ini bukan untuk PC 6, itu nanti akan di drop ya oleh si PC 5. Nah, tujuannya ke sini, kalau sudah diterima di PC 6, nanti timbal baliknya unicast. Ya, otomatis nanti si switch itu akan menyimpan MAC address-nya PC 4 dan PC 6. Kita cek ya. Ya, kita cek itu ada dua MAC ya, MAC address-nya. Itu PC 4 dan PC 6. Kita lihat. Di sini ada port 01 ya. Port 01 yang ini. Ya, yang bawah. Kita cek benar nggak MAC address-nya ini. Kita cek. Cek. Di sini ada ya. Oke. Kita samakan. Ya. Oke. Kita samakan 066 2A 4E BE CB ya. Ya, jadi otomatis switch itu nanti akan menyimpan MAC address PC ya. Terus yang kedua yaitu ada pas Ethernet 02, yang mana itu yang PC 6. Kita cek MAC address-nya, benar nggak? Ya, contoh config sini ada FA0 ya. Kita cek address-nya. Oke, kita cek 0143BC721 ya. Jadi
switch itu akan menyimpan MAC address pengirim ya. Nah, ini pengirim ke sini ya. Nah, nanti PC 6 itu akan kirim lagi. Nah, otomatis oleh switch itu akan tersimpan. Nah, cuma di switch itu tidak lama menyimpan MAC address, itu hanya beberapa menit ya. Jadi nggak selamanya menyimpan. Tersimpan karena di sini ada tipenya dynamic ya. Otomatis nanti setelah beberapa menit nanti terbuang ya atau dihapus ya. Itu nanti biasanya dalam beberapa menit itu akan kosong MAC address-nya ya. Kalau nanti ada komunikasi lagi nanti akan menyimpan kembali. Itu salah satunya di switch ya. Jadi antara switch dan hub itu, kalau yang hub ini satu collision ya. Jadi satu hub ini satu collision ya. Yang kalau di switch itu satu switchnya satu broadcast ya. Itu. Sedangkan satu portnya di switch itu satu collision. Ya, jadi ini satu collision. Kalau yang ini tiga collision dan satu broadcast ya. Itu. Oke. 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 Jadi nanti ya si hub itu nanti akan flooding ya ke semua paket ya. Nah, kalau switch nanti kalau sudah broadcast nanti dia akan broadcast ya. Jadi semua host connect ke switch itu ya, itu salah satunya broadcast yang sama ya. Gitu. Oke. Oke. Nah, ada perangkat lain yaitu router ya. Dia router ini untuk ya untuk apa ya? Untuk memecah broadcast lah. Ya. Itu. Jadi di router ini biasanya untuk menghubungkan satu jaringan ke jaringan lain ya. Itu salah satunya perangkatnya itu router. Nah, router ini ya nanti ya kalau di router ya contoh, nah di router ini itu satu portnya itu satu broadcast ya. Kalau ada dua port atau tiga itu tiga broadcast ya. Jadi untuk memecah broadcast misalkan switch 1, switch 2, switch 3 ya. Itu salah satunya di router. Jadi router ini biasanya untuk menghubungkan misalkan jaringan satu ke jaringan lain. Ya, itu biasanya menggunakan perangkat router ya. Oke, contoh router kalau di sini ya di simbolnya itu ini ya. Nah, ini. Nah, contohnya tipe routernya 1841 nih. Ya. Nah, ini misalkan contoh ya. Jadi kalau router ini memecah ya. Memecah atau menghubungkan network lain. Contoh. Misalkan itu, nah ini ya. Nah, kayak ini ya sama ya. 1 switch, 2, 3 ya. Contohnya ke sini aja langsung. Ya, contoh dua ini. Sini ya. Nah, contoh. Ya. Router ini untuk menghubungkan antar network yang berbeda ya. Basic. Contoh ya.
Jadi bagaimana PC6 itu bisa berkomunikasi 7 ya. Ya biasanya kita untuk menghubungkannya kita atau misalkan di sini ada, jadi intinya untuk menghubungkan antar network yang berbeda ya kalau di router ini. Nah di sini satu portnya itu satu broadcast ya. Kalau ada dua port itu ada dua broadcast ya. Kalau di switch itu satu broadcast, sedangkan satu portnya satu collusion. Kalau yang di hub ini satu hubnya satu collusion domain. Ya. Oke. Oke. Nah tadi di apa ya? Di fungsi ya ada membreak ya. Jadi si router ini dia membreak broadcast domain ya. Dan nanti di router sini biasanya nanti ada paket switching ya. Ya biasanya nanti di untuk apa ya, biasanya di paket switching itu biasanya untuk meneruskan paket ya atau forward ya, atau di router ini bisa path selection ya, atau mencari jalur terbaik ya. Nanti router ini bisa memfilter ya paket mana yang akan di permit atau diterima atau deny atau ditolak ya. Ini ada paket switching, path selection yang memilih jalur ya ke networknya atau mencari base path-nya ya. Kalau yang paket filtering biasanya paket mana yang bisa di drop atau diterima oleh router tersebut ya. Itu fungsi di router. Oke, ya, jadi remember ya, switch itu memberi collusion domain dan router untuk memberi domain ya, broadcast domain ya. Jadi switch ini jangan lupa ya untuk memberi collusion domain ya. Kalau router itu memberi broadcast domain ya. Oke, tipe di network ya ini sudah sering ya. Mungkin teman-teman sudah tahu ya tipe network ya. Ada di lokal ya, ini enggak terlalu kompleks ya. Ya seperti yang tadi ini lokal ya. Ada WAN ya, ini cakupannya sudah luas ya dibandingkan dengan lokal. Ya lokal biasanya ya limitnya geografik ya. Atau biasanya satu gedung ya, ada dalam satu gedung yang sama, ini biasanya lokal ya. Jadi si LAN ini ya biasanya lokal area network, kata kita singkat LAN. Terus ada WAN ya, ini cakupannya sudah misalkan antar kota ya, itu cakupannya sudah luas kalau yang WAN ya. Kalau ini masih satu gedung ya, itu satu lantai misalkan, nah kita kategorikan dengan lokal. Sedangkan WAN ini cakupannya sudah luas ya, misalkan ini saat kantor pusat ya terhubung ke kantor cabang misalkan Bandung, Jakarta ya, salah satunya. Atau menghubungkan ya lokal LAN yang berbeda ya. Ini salah satunya ya. Ini salah satu LAN ya. Ya misalkan ada satu switch ya. Itu ada PC1, PC2 ya, ini cakupannya hanya satu lantai, ada satu gedung yang sama ya. Nah, kalau yang WAN ini koneksinya itu udah besar ya. Misalkan ini di Jakarta misalkan ini atau misalnya gedung yang berbeda atau antar kota, misalkan kota Jakarta sama Bandung. Nah, ini disebutnya WAN ya. Jadi menghubungkan antar network ya yang berbeda tapi geografiknya lebih jauh ya. Oke. Nah, di
network ya, itu topologinya, di topologi network itu ada bus ya, ada ring, ada star, ada mesh ya. Biasanya ini sudah nggak asing lagi ya, topologi bus ya, ring ya, ring itu seperti cincin, star seperti bintang ya. Jadi mesh ya, kita lihat ya. Nah ini kalau dibahas ini mungkin sekarang itu sudah ya, sudah gunakan topologi seperti ini ya. Karena kenapa ya, di sini ya, kalau dibahas ini krusialnya ya, kalau misalkan ini putus ya, ya ada kabel ya di sini, kabel yang khusus ya. Kalau ininya masalah ya, satu kabel ini, maka otomatis PC lain itu tidak akan miring ke PC lain ya, karena ya itu terganggu di kabelnya kalau dibahas ini ya. Jadi ini krusial banget ya, karena sudah tidak digunakan lagi atau tidak diimplementasi lagi. Oke, kalau yang ring ini ya, seperti cincin ya. Nah ini salah satunya ring ini ya. Jadi kalau yang bass ya agak krusial banget, kalau yang ring nggak terlalu ya. Ya di sini jarang juga diimplementasikan lagi karena sudah lama ya. Oke, cuma ini awal-awal network itu ada ya. Misalkan kalau di sini ring nanti ada sebuah cincin, yaitu biasanya ada ini ya, ada berputar, itu disebutnya intinya nanti di sini ya, dia PC satu ngirim ya, ya nanti akan berputar ya ke sini ya. Ini kayak cincin gini topologinya. Nah, biasanya yang sering digunakan itu yang star. Nah, di star ini ada sebuah hub atau switch, itu terhubung ke perangkat lain. Nah, kalau kabel ini misalkan masalah, ya, PC ini nanti tidak akan ngefek ke PC lain, karena yang krusial ini hanya di kabel ini. Jadi, topologi ini sering digunakan di implementasi jaringan, ya. Jadi, kalau masalah kabel misalkan ya, karena di switch ini ada ya, misalkan contohnya switch atau hub ya. Nah kalau si kabelnya ini bermasalah, nanti PC lain itu tidak akan efek ke yang lain ya. Kalau yang tadi kayak di ring, di hub ini nanti ya itu ya, nanti tidak akan bisa berkomunikasi ya. Ini lebih disarankan itu menggunakan star. Ada lagi itu mesh ya. Kalau mesh itu seperti ini ya perbedaannya. Bus, star ya, topologi dan mesh ya. Jadi ini kayak backup gitu ya. Jadi jalurnya lebih dari satu ya. Jadi PC satu ke sini ya ada lagi ya. Jadi lebih dari satu lah. Ya kalau yang ini kan star cuma ada satu perangkat di tengah-tengahnya ya, maupun switch maupun hub. Oke. Nah di network ini tidak jauh juga dari apa ya, perangkat ya yang tadi sudah disinggung, itu ada NIC ya. Pasti di sebuah perangkat laptop atau di PC itu pasti punya NIC. Ya, itu ada network interface card, ada media. Medianya tadi salah satunya kabel ya, kabel. Kabelnya apa saja, misalkan kabel UTP atau kabel FO misalkan ya, yaitu salah satu itu media ya, untuk menghubungkan ya antar PC ya. Network device-nya tadi ada switch ya, ada hub, ada router, misalkan ada access point misalkan ya, itu salah satu network device ya, itu atau firewall atau Cisco ASA, itu salah satunya. Nah ini, jadi setiap NIC ya, misalkan pasti di laptop Anda punya Ethernet ya. Ya biasanya di sini ada card-nya ya, misalkan Ethernet ya, biasanya kecepatannya itu nggak jauh dari 10 mega
ada bus Ethernet, ya. Ya biasanya nanti di setiap perangkat ya itu punya ada bus Ethernet, ya, ada giga, contohnya nih, giga, misalkan, contoh ya, contoh giga, misalkan ini ya. Nah ini giga ya, giga Ethernet ya. Jadi ada bus Ethernet, ya ada giga. Jadi sering digunakan sekarang di perangkat router itu biasanya sudah bus Ethernet semua atau sudah giga juga ya. Contohnya perangkat ya ini salah satunya perangkat tadi berapa ya, tipenya itu 1941, yaitu Ethernet portnya sudah giga. Kalau yang 1841 itu masih pas Ethernet ya. Oke, di sini ada giga, segiga itu 1 giga itu ya atau 1000 Mbps, 100 ya. Biasanya ini jarak ya. Biasanya tergantung ini ya, pas Ethernet berapa misalkan maksimalnya ya. Misalkan 100 meter misalkan, kalau lebih dari 100 meter biasanya ya kedetek ya. Gitu. Oke, nah di sini ada berapa ya kabel UTP ya, ada fiber ya. Ya misalkan kalau yang sudah terjun di networking itu pasti nggak asing lagi dengan perangkat ini ya. Ada UTP yang sering kita gunakan untuk menghubungkan antar device ya, juga koaksial ya. Terus ada STP ya, ada fiber optik juga ya biasanya. Biasanya di sini ada fiber optik. Ya, jadi kabel ya, ini salah satu media ya untuk menghubungkan antar device ya. Oke, tadi sudah network itu ada router ya, ada switch, ada firewall. Misalnya firewall salah satunya perangkat misalkan Cisco ASA, misalkan kalau voice IP phone ya itu salah satu contoh produk dari Cisco. Misalkan kalau ada wireless, misalkan contoh wireless juga ada access point ya. Ini perangkat-perangkat network ya. Ada router, ada switch ya, ada firewall, ya ada voice-nya, ya atau kita voice phone ya. Kita untuk biasanya di perusahaan dalam satu perusahaan biasanya punya access point IP phone ya biasanya untuk koordinasi ya. Ada juga wireless ya. 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 Nah, tadi router ya sudah kita singgung, itu komunikasinya ya antar dua atau ya logic yang berbeda ya. Jadi menghubungkan antar network yang berbeda, itu salah satunya fungsi router. Atau juga dia mencari best path atau jalur terbaik biasanya untuk ini ya, untuk mengirimkan paket ya. Terus ada switch ya, switch ini dia komunikasinya masih satu LAN ya, itu lokal ya, lokal area network. Kalau firewall di sini untuk memfilter traffic mana saja yang bisa dipermit atau diperbolehkan atau di-deny atau ditolak. Itu ada router, switch, firewall, yaitu salah satunya perangkat network. Oke, di sini ada voice ya, voice phone ya, ini salah satunya untuk mentransmisikan telepon ya, call ya. Biasanya kita seperti HP ya, bisa koordinasi ya, salah satunya produknya itu ada IP phone ya, kayak telepon genggam ya, seperti itu. Ada wireless ya, salah satunya ya. Tuh, jadi perangkat network itu banyak ya. Kategorinya ada wireless, voice, ya, IP atau IP phone, firewall, switch, router. Nah, ini punya fungsi tersendiri. Ya. Oke, salah satu contoh. Nah, ini salah satu produk ya. Nah, ini jelas ya. Jadi contoh router, misalkan Anda belum tahu router, ya Anda bisa searching ya. Salah satunya itu contoh router Cisco seri 1800 ya.
1800 ini masih ya. Jadi setiap router itu punya tipe ya. Ada 892, ada 4300 dan banyak ya. Sesuai kebutuhan ya. Ada switch. Nah, ini switch 2950 ya, biasanya ini ada 24 ya. 20 berapa ya? 1 2 3 12 48 ya. Jadi ada 48. Ya. Jadi di sini banyak ya tipenya ya. Ini untuk menghubungkan antar device ya. Itu biasanya perlu switch ya. Ya, ini firewall contohnya Cisco Asa seri 550 5205 ya. Ini salah satunya firewall ya. Nah, ini yang Fios ya. Ya, ini sering ya. Ya, ada merek Cisco banyak ya. Multi vendor lah sesuai kayak gini ya. Jadi kalau Anda di perusahaan pasti punya iPhone khusus ya tersendiri. Untuk apa ya? Biasanya untuk koordinasi ya. Nah, ada Cisco, ada wireless ya. Ini salah satu wireless ya untuk di Cisco. Ya lumayan cukup mahal ya untuk produknya Cisco ya. Nah tadi jadi yang tadi membahas perangkat ya, perangkat device. Sekarang media ya, nanti di media ini kita ada ya, ada cross ya. Jadi medianya kalau sekarang sih nggak nentuin ya mana cross mana ini. Jadi ini sudah perangkat sekarang itu tidak memandang kabel seperti ini ya. Jadi biasanya sudah otomatis ya. Karena ada sebuah teknologi yang sudah ada di perangkat tersebut. Nah, kalau yang manualnya biasanya kapan kita menggunakan cross ya. Nah, di sini Anda bisa lihat ya contohnya ya. Untuk aturan membuat kabel UTP ya di sini ada aturannya. Jadi kalau yang kayak gini ya, jadi jalurnya sama ya. Ya kuning ya, kuning ini jadi berhadapannya sama ya. Jadi satunya kayak gini ya, keduanya misalkan kuning atau orange ya, ini sama ya, ini hijau ya. Terus jadi ada 8 ya. Ketika Anda buka kabel UTP atau kita mau nge-crimping ya, nanti Anda ada aturannya standar ya. Terus ada cross ya, kalau yang cross itu biasanya ada antar UTP 1 ke UTP 2 itu dia nyilang ya, 1 ke 3 ya, terus 2 ke 1 ya, 4 ke 7. Ini disesuaikan sih ya untuk kayak gini. Oke. Nah ini yang terakhir itu kalau seorang network engineer biasanya punya kabel konsol ya. Ya fungsinya untuk apa? Ya biasanya misalkan Anda mau konsol ya, konsol apa router, ya Anda harus punya konsol ya. Nah ini salah satunya ya, salah satu kabel konsol ya. Ini jadi kalau seorang network engineer pasti misalkan kita ke onsite ya, misalkan problem kita mau ngecek konfigurasinya, pasti kita perlu kabel konsol dan kabel UTP biasanya. Jadi tidak terlepas kedua kabel itu biasanya. Oke. Jadi ini bentuk salah satu kabel konsol ya. Oke. Mungkin ini materi untuk fundamentalnya. Kalau ada pertanyaan ya silakan ya. Misalkan ada yang perlu ditanyakan atau yang kurang kurang paham silakan ditanya ya. Atau ada chat ya, via chat. Ya, silakan.
Wah, tadi kurang jelas ya suaranya. Oke, oke ya. Oke, selamat malam. Waalaikumsalam. Iya, ada suara. Oh, IP ya. Oh, oke, boleh tanya mana IP. Nah, di sini mau ditanya, di sini IP-nya IP berapa ya? Misalkan di sini boleh tanya mana IP. Nah, salah satunya IP versi 4 ya. Jadi IP itu ada IP versi 4 dan IP versi 6 ya. Terus ada referensi belajar subnetting enggak? Ya, sekarang referensinya banyak, Mas. Ya, belajarnya misalkan sekarang tinggal punya koneksi ya, tinggal cari misalkan di Google misalkan subnetting ya, misalkan jago subnetting misalkan, atau tahap-tahap subnetting, itu banyak referensinya di kita search ya. Maaf Mas, mau tanya di kabelan katanya kan terpakai hanya 1326 ya. Biasanya ini emang sih dipakai ini, tapi setidaknya itu ya yang berjalan sih 1326 ya. Cuma pasti ketika kan ada perangkatnya ya untuk ngecek ya. Nah itu biasanya itu ya emang kepakainya 1326 ya. Ada contoh pakai konsol. Ya, kabel konsol di sini ada aturannya juga ya. Di sini connect, bentar ya. Kalau pemakaian kabel konsol itu tinggal connect aja ya. Nanti Anda buka aplikasi putih ya. Nanti disesuaikan komnya kom berapa di perangkatnya. Cara ngecek komnya itu Anda bisa ya, bisa ke, jadi ketika Anda masukkan konsol ya, nanti aplikasi untuk bisa masuk ke perangkatnya Anda perlu aplikasi, itu salah satunya putih ya. Apakah antar device Cisco dengan merek lain bisa koneksi? Bisa, tapi tergantung nanti protokolnya Anda menggunakan protokol apa
ya bahasanya, misalkan routingannya ya, misalkan routingannya statik atau SVF atau YJV. Nah, kalau biasanya untuk ngobrol antar lain itu misalkan kita menggunakan statik atau SVF ya, ya bisa ya. Jadi sekarang itu udah open ya. Jadi perangkat apapun itu bisa ngobrol atau bisa terkoneksi. Wah, ini bisa minta referensi ya. Wah, ini biasanya instalasi ini Anda bisa search ya. Ini di misalkan Google, misalkan instalasi jaringan banyak kok yang share tutorialnya ya, yang tentang ujian UNBK ya. Menggunakan low memang tidak bisa, tapi saat saya menggunakan kabel straight itu kira-kira kenapa ya? Saya pernah ada mencoba menghubungkan antar komputer menggunakan kabel cross, namun tidak bisa. Nah itu perangkatnya itu perangkat apa ya? Jadi menghubungkan antar komputer ya, menghubungkan komputer pakai cross, namun tidak bisa. Straight itu bisa. Mungkin ketika crimpingnya mungkin ada yang salah ya, karena kan ketika Anda menghubungkan ke komputer biasanya ada alatnya ya, mungkin port mungkin itu ya biasanya, jadi beda ya. Jadi mungkin crimpingnya nggak terlalu bagus ya kalau yang ini. Nah, warna kabel ya, nah ini biasanya masing-masing warna kabel ya. Ini kabel ini intinya sih, kalau yang kabel ini warnanya disesuaikan sih fungsinya. Malah untuk bisa handle server ya, dengan hardware terus menggunakan server itu kita harus bisa apa saja ya. Anda harus bisa, kalau yang server ya Anda nanti belajar Windows Server ya salah satunya. Terus kalau harus bisa apa saja, harus training Cisco ya. Pertama Anda harus punya basic jaringan dulu ya, yang pertama ya. Yang kedua, kalau emang fokus ke server ya, biasanya nanti ada servernya, server mana dulu ya. Ya misalkan kalau belajar server ya, ya biasanya nanti ada khusus ya, misalkan belajar Windows Server ya. Terus apa lagi ya? Oke, ke router Cisco nggak pernah tuh pernah handle. Wah, saya belum pernah nge-handle mas ya. Oke, yang tadi yang firewall itu salah satunya Cisco ASA ya. Ya, ya, karena mau tanya firewall itu apa? Ya untuk salah satunya ya untuk memfilter ya. Misalkan tadi misalkan paket ya. Salah satunya untuk mengamankan ya. Nah, kalau yang Synapse ya biasanya Cisco Network Academy ya, program. Ya biasanya dia trainingnya sekitar 3 bulan atau 4 bulan ya. Itu kalau yang CCNA levelnya sih sama ya. Cuma di sini Synapse itu ya lebih detail ya untuk membahas lebih ke teoritis ya. Ada CCNA 1, 2, 3, dan 4. Nanti di Synapse ini satu CCNA 1 nanti ada examnya ya yang harus dikerjakan.
sedikit membantu. Oke. Koneksi tipe diputi kalau pakai konsol, bagaimana? Pakai konsol kabel diputi. Koneksi tipe apa? Connection tipe diputi kalau pakai konsol, kabel gimana? Kalau pakai konsol kabel diputi. Nanti kalau kita beli konsol, ya, itu nanti ada kabel konsolnya nanti terhubung. Kalau ke perangkat itu kayak kayu TV ya. Kalau yang misalkan ke PC nanti tergantung ya tipenya. Ada ke serial ya, yang udah lama ya. Terus ada yang kayak USB ya. Kalau yang training online mungkin ya ini. Kalau training online bulan kemarin buka ya CCNA online ya. Nanti lebih detailnya nanti bisa tanya via WhatsApp. Buka webnya di situ nanti ada kontak informasi ya atau via WhatsApp ya. Itu bisa ditanyakan. Nah, kalau yang switch atau router Cisco masih menggunakan kabel konsol. Konsol ini pertama kali ya untuk setting ya. Setting apa? Misalkan kalau di router itu biasanya setting IP. Kalau jadi kalau yang konsol ini pertama kali ya. Pertama kali kita setting perangkat ya. Misalkan kita setting IP, yaitu kita perlu sebuah kabel konsol ya. Kalau kabelan bisa ya, karena kalau sudah di setting IP-nya kita untuk menghubungkan antar router kita perlu kabelan ya. Jadi untuk konsol ini pertama kali ya untuk setting perangkatnya. Misalkan setting IP-nya atau setting routingannya. Oke, Mas minta masukannya kalau menjadi teknisi, ya untuk menjadi teknisi, pertama Anda tahu basic jaringan, terus Anda minimal teknisi misalkan, ya lebih bagus, misalkan teknisinya Anda bisa Cisco atau bisa komen-komen di Cisco seperti apa, ya. Jadi kalau ingin menjadi teknisi, ya pertama sih Anda harus bisa basic jaringan dulu ya, udah mental, ya, ya tadi fungsi-fungsi LAN apa gitu ya, terus fungsinya kabel ini apa biasanya. Terus kalau sudah tahap ini Anda bisa misalkan IP atau subnetting ya, ya edukasi 4, ya terus tahu tentang perbedaan IP kelas A, kelas B, kelas C, ya, itu. Terus ya kalau teknisi misalkan Anda misalkan harus bisa ngonsol ya atau ngonsol router, nah itu Anda harus bisa. Ya misalkan Anda belajar ya, belajar otodidak atau mengikuti training, misalkan contohnya CCNA. Nah di CCNA biasanya nanti akan dipelajari mulai dari awal ya, misalkan tentang fundamentalnya, IP-nya, misalkan tentang IP address dan tentang routingan ya di routernya, itu Anda harus bisa. Saya tidak tersedia memakai produk Cisco. Apakah kabel konsol itu hanya ada di Cisco karena iya, ya jadi kalau di konsol ini sesuai tergantung produknya ya. Ada yang nggak pakai, ada langsung pakai kabel UTP ada ya. Kalau yang di router dia perlu
ini perlu apa? Perlu kabel konsol karena untuk setting IP ya. Kalau di switch juga sama, misalkan Anda bikin VLAN ya. Nah, ini nanti VLAN ini nanti akan dibahas di webinar berikutnya ya. Kalau di router nanti ya nanti juga ada di minggu lainnya, minggu selain setelah switching ya. Nanti ada routing juga. Nah, ini iya emang. Jadi konsol ini ya biasanya di produknya Cisco. Kalau produk lain ada yang menggunakan, ada yang tidak ya. Untuk PowerPoint-nya nanti ya nanti akan di-share ya. Ya nanti untuk slide-nya ya akan di-share. Ya nanti untuk slide-nya nanti saya share ya. Ya, itu ada pertanyaan lain ya. Oke Mas, mengenai pengisian IP router, apabila routernya lebih dari satu, cara pengisian di konsol. Nah, jadi kita praktikkan dulu ya, contoh ya, jadi mengenai IP untuk router. Nah, biasanya nanti di webinar berikutnya ya, untuk yang tanya ini, ya saya bantu jawab sedikit ya, kalau satu-satunya tiap perangkat ya. Misalkan ya, contoh, ya, misalkan untuk konsolnya seperti ini ya, kalau disimulasi ya, ini ya, jadi ada switch, ada pastinya ada PC ya. Nah ini kalau disimulasi konsol seperti ini, nih, RS232, di sini ada konsol ya, kayak gini. Nah ini desktop, sih ada terminal ya. Nah ini untuk di konsol ini ada aturannya ya. Ya, di sini 9600 8 non ya, ini harus disesuaikan. Ya biasanya langsung defaultnya ya, tinggal di oke aja. Nah ini contohnya. Ya. Ya. Jadi kalau langsung ke kalau kita pakai lain itu Anda nggak bisa seperti ini ya. Kalau di switch ya. Jadi pertama kali misalkan Anda ingin setting VLAN ya, ini nanti akan dibahas di webinar berikutnya ya. Kalau yang ini, misalkan konsol ini misalkan ada di router, contoh, ini nih, sini konsol. Jadi pertama kali ya untuk misalkan kita butuh settingan IP atau settingan router ya atau routing. Nah kita kalau belum ada IP di interface-nya, itu kalau kita pengen masuk ke router itu perlu konsol ya untuk setting. Contohnya nih, misalkan di sini, misalkan ya, di sini ada switch ya, terus ada kabel sini ya, sini. Nah di sini kan ada pas Ethernet ya. Nah ada pas Ethernet 01. Nah ini itu perlu sebuah IP ya. Jadi nanti IP ini itu dimasukkan apa, kita setting ya. Caranya kalau awal ya, nanti webinar berikutnya nanti kita bahas ya oleh Mas Agus ya.
Ini contoh salah satunya. Ini kita jelasin sedikit ya. Oke, kayak gini nih. Kita ingin masukkan IP di interface-nya nih. Ethernet 0100 ya. Nah, ini untuk setting IP di router ya. Oke, jadi ini IP, ini subnet mask-nya ya. Kita cek ya. Kita hidupkan interface-nya. Nah, ini seperti ini untuk setting IP ya. Kalau kita menggunakan kabel konsol, untuk apa konsol? Itu biasanya untuk setting router. Terus interface apa 0 1 1.9.8 sudah dibuat. Kita hidupkan interface. Oh, jadi di sini harus beda network ya. Jadi kalau 12 nggak boleh 2.1 karena satu networknya ya, satu portnya satu network ya. Nggak bisa dua interface satu network, nggak bisa ya. Ya, itu contohnya. Ya. Oke. Ya, jadi itu kalau setting IP ya. Jadi tadi banyak yang bertanya konsol buat apa ya? Jadi untuk setting router ya. Jadi untuk setting router ya, nanti di router itu nanti ada port konsolnya, ada port konsol, ada port pas Ethernet. Nah, ini kalau pas Ethernet itu dikasih IP ya, IP-nya disesuaikan yang sudah ada ya. Untuk yang habis ini bisa gabung ke apa ya, ke switching fundamental boleh ya, tinggal daftar aja. Untuk setting IP router di PC, setting IP routernya, setting IP router. Ya, jadi kalau setting IP ya, itu nanti perlu sebuah kabel konsol. Ya, jadi PC terhubung, ada kabel konsol terhubung ke router, ya baru kita setting IP-nya di IP untuk pas Ethernet-nya atau di pas Ethernet 01 maupun 00 ya. Kalau yang aturan ini bentar. Oke, kalau yang daftar webinar ini, kalau pengen daftar ke webinar selanjutnya, nanti bisa hubungi di WhatsApp aja ya, yang ada di websitenya itu kan ada kontaknya. Itu tinggal hubungi aja apakah bisa atau tidak. Karena saya belum tahu juga untuk daftar lebih dari satu webinar ya. Oke, ada ditanyakan lagi? DHCP, wah ini udah lumayan nih. DHCP, FTP, DNS, web server, bisa. Ya, di sini ada beberapa perangkatnya ya. Ya, DHCP ya untuk setting IP ya, jadi gak manual lagi. FTP misalkan bisa untuk backup misalkan iOS-nya atau konfigurasinya. DNS ya, DNS itu ada nih. Ya, web server.
Di sini ada ya tutorial, Mas. Kalau tutorial saya nggak punya ya untuk yang untuk konfigurasi setting FTP DNS. Anda bisa ke webnya Nexttrend, di situ ada blog ya. Di situ ada tutorial tuh ya, tutorial CCNA. Itu ada setting DHCP ya. Terus kita bisa ada backup ya. Ya kalau DNS biasanya nggak ada ya. Kalau di paket tracer untuk simulasi misalnya, paket tracer ini free ya. Anda bisa download di banyak kok di Google ya, paket tracer. Nah di situ pasti tinggal download aja ya. Sini free kok, paket tracer ini free ya. Ya tidak berbayar, tinggal pakai aja. Yang aturan 99.600 saya kurang ini ya, kurang paham untuk aturan ini. Yang pastinya biasanya udah sesuai ya ketika Anda ngonsol, ya nanti defaultnya seperti ini ya, atau nanti disesuaikan aja ya. Misalkan contoh ya, misalkan nah, misalkan contoh nih ya, kalau pilih ini Anda bisa nggak? Nah kalau pakai ini dia bekerja ya. Jadi aturannya ya Anda pilih yang 1600 nih ya, bit per secondnya sesuai dengan apa ya, disesuaikan aja lah. Jadi ya, untuk fungsinya saya kurang paham juga ya. Ya ini oke. Ya. Ya jadi kalau pilih yang ini ya, pasti ketika Anda mau ngonsol ya itu nanti ngeblank ya. Ya, ngeblank. Misalkan Anda pilih 400, nah ini juga sama. Karena bitnya tidak sesuai lah. Ya. Oke. Oh ya. Ya jadi tahu ya perbedaannya ya kalau Anda menggunakan lebih dari yang ini. Oh ya. Dia masuk ya ke routernya. Kalau yang ini masuk ya. Nah, oke. Oke. Tadi mulainya jam berapa? Jam 8 ya. Untuk sesuai jadwal ya. Karena kan di jadwalnya jam 8 ya mulainya. Kalau ikut CNA apakah ada labnya Pak? Ada. Jadi pastinya ada ya. Karena langsung praktik ya. Jadi bukan teori lagi. Jadi teori dulu ya. Kita praktek ya. Menggunakan contohnya menggunakan simulasinya misalkan pakai tracer atau kita menggunakan chemistry ya, atau biasa kita pakai real hardware ya. Pakai tracer untuk Linux sama, di Linux nanti ada ya. Ya jadi di Linux ada pakai tracer juga ya. Ya jadi di Linux Anda bisa ya, misalkan saya OS-nya pakai Linux ya, tinggal diinstal aja pakai tracer ya, jadi dia bisa di Windows maupun di Linux. Oh iya Mas, saya ingin tahu rata-rata perusahaan ingin berangkat langsung nih, apa yang membedakan ya, dan ya. Oh iya Mas, saya ingin tahu rata-rata perusahaan ingin berangkat langsung nih, apa yang membedakan antara langsung berangkat dan simulasi dari.
Jadi ketika Anda perangkat dan simulasi dari sisi konfigurasi, sebenarnya dari sisi konfigurasi nggak ada perbedaan ya. Kalau kita menggunakan simulasi pakai tracer dengan menggunakan real hardware itu lebih ini ya, lebih untuk yang konfigurasi nggak ada perbedaan. Cuma di paket tracer nanti ada beberapa komen itu tidak support, tapi di perangkat aslinya support ya. Itu atau kalau ada di salah satu paket tracer misalkan Anda bisa menggunakan GNS3 ya. Nah ini bisa. Jadi GNS3 ini iOS-nya router ya. Cuma pakai tracer ada beberapa komen yang tidak support ya. Misalkan kita konfigurasi GLBP biasanya itu tidak support, ASRP masih support ya. Jadi ada yang support ada yang enggak. Nah kalau dapat sertifikat CCNA prospeknya gimana Mas? Ya prospeknya lumayan cukup bagus ya. Karena rata-rata Anda misalkan cari pekerjaan atau engineer ya misalkan di Jobsis pasti minimal itu Anda sertifikatnya CCNA karena masih banyak yang mencari orang atau karyawan baru yang punya CCNA. Tapi di samping itu Anda harus punya skill juga ya. Jadi Cisco sertifikat CCNA itu pas kerjanya cukup bagus ya. Karena Cisco CCNA itu masih banyak dicari oleh perusahaan ya. Misalkan khususnya di service provider atau di sistem integrator misalkan. Kayak di salah satu service provider misalkan banyak ya yang mencari CCNA. Om kalau ikutan training CCNA pasti aja tapi nggak ikut. Boleh ya. Kalau ujian itu opsional ya. Anda pengen ujian internasional atau enggak bebas ya. Itu tergantung kemauan Anda. Ya kalau Anda ingin mendapatkan pekerjaan yang misalkan gampang ya, misalkan bukan gampang ya, punya plus lah untuk gabung di perusahaan yang khususnya di bidang jaringan, yaitu Anda harus punya ya itu. Untuk rank salary ya 1 CCNA berapa ya? Kalau salary ya itu kita misalkan ya, ini standarnya ya untuk salary. Ini ya. Untuk salary ya, CCNA itu tergantung perusahaan ya. Ada 4-6 ya. Tergantung pengalaman ya. Pengalaman Anda, skill Anda itu pasti akan ngaruh ke salary Anda. Ini standarnya ya. Kalau yang CNP ya segini, kalau CI ya ini khusus di Indonesia ya. Jadi ya lumayan lah cukup ya buat kehidupan ya untuk cari Anda. Ya jadi 4-6 ya untuk yang CNA. Tapi tergantung perusahaan juga ya. Itu yang 4-6 itu kalau yang udah punya sertifikat, tapi tergantung. Kalau skill Anda bagus, itu pasti lebih dari 6. Ya. Oke. Kalau ujian CCNA-nya apakah kita harus bisa bahasa Inggris? Ya, kalau bahasa Inggrisnya natif ya. Itu. Jadi, yang penting Anda tahu artinya atau secara umumnya kayak gini loh, gitu. Jadi, saya juga nggak terlalu bisa bahasa Inggris, tapi yang penting ngerti ya maksudnya. Gitu. Oke, jadi bahasa Inggris ya cukup natif aja ya. Kalau lebih bagus ya Anda vocabnya diperbanyak. Ya, jadi ini kalau untuk ujian CNA ini ya bahasa Inggrisnya lumayan lah.
yang penting Anda tahu maksudnya jawaban itu. Materi bisa di mana ya? Nanti setelah training, setelah webinar ini, mungkin besok nanti saya akan share ya untuk materinya. Oke, ada pertanyaan lain? Ya. Oke, ada pertanyaan lain sebelum saya tutup ya. Ya. Untuk daftar fundamental ya, itu ada di webnya Nexttrend ya. Untuk daftar switch fundamental itu ada di websitenya Nexttrend. Anda tinggal searching aja ya. Misalkan tinggal searching aja. Searching aja. Di sini kan ada nih ya untuk yang webinar nih ya, tinggal Anda searching aja nih ya. Kalau nggak salah saya kurang tahu ya untuk tutupnya itu. Anda di sini ada linknya, link pendaftaran nih ya. Kalau ingin ikut ke webinar selanjutnya ya, sini ada klik di sini ya, daftar, tinggal ya. Oke. Ya, di sini ya. Nah, tinggal kasih nama aja di sini, tinggal daftar aja ya. Oke. Nanti ada notif di email ya kalau setelah daftar. Kalau yang session untuk kelas IoT belum ada ya, karena di sekarang masih banyak ya, masih banyak. Kalau yang IoT belum ada ya. Kalau training CNA IoT Internet of Things ya, itu belum ada kalau di Nexttrend belum. Ya. Sementara masih RS ya. Sini ya. Sini masih RS, ada fundamental, fast track, root, switching, dan TSUD. Ya. Tinggal dicek aja ya. Untuk kalau pengen tahu training di Nexttrend itu tinggal di search aja, tinggal dibuka aja website. Oke. Ada pertanyaan lain? Apa maksud? Oke. Ada yang tanyain lagi sebelum saya tutup ya? Oke, ya semoga apa yang malam ini saya jelaskan semoga bermanfaat ya. Nanti kalau saya sharing materinya ya, untuk bisa dipelajari kembali. Oke, sama-sama ya. Ada pertanyaan lain? Oke, sama-sama. Oke, kalau begitu, kalau nggak ada pertanyaan lain, cukup sekian ya dari saya ya. Untuk pertemuan selanjutnya yang webinar nanti akan disampaikan oleh Mas Agus ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.